Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan terkait dengan proses digitalisasi pada pemilu masih bersama Bang Usman Kansong, Dirjen IKP dari Kementerian Kominfo dan juga ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina dari Perludem. Saya kembali ke Bang Usman. Bang Usman, tadi Mbak Titi sempat menyampaikan bahwa sebenarnya yang harusnya menjadi catatan atau harus diperbaiki adalah sebenarnya untuk rekapitulasi begitu, bukan lebih kepada proses pemungutan begitu. Apakah mungkin bisa untuk dijadikan proses digitalisasi dari sistem rekapitulasinya terlebih dahulu? Oh ya, bisa saja, Mhm. ya bisa saja kalau itu memang yang dibutuhkan begitu. Ya, jadi seperti dari awal kita diskusikan, digitalisasi pemilu ini kan bisa seluruhnya bisa parsial. Ya. Nah, kalau untuk rekapitulasi saja maka ini kan digitalisasi yang sifatnya parsial dan Mhm. itu mungkin lebih mudah kita lakukan, bisa juga ini adalah sebuah sasaran antara yang barangkali di pemilu berikutnya setelah 2024, 2029 kita baru siap untuk kalau Mhm. kita sepakat semua, warga bangsa ini sepakat untuk menggunakan digitalisasi pemilu secara keseluruhan. Itu bisa saja kita siapkan. Mhm, mhm. Artinya dalam saat ini juga memang masih perlu adanya payung hukum begitu ya untuk Ya. membuat sistem digitalisasi untuk tahapan pemilu di 2024. Hal utama yang memang harus dipersiapkan selain dari sisi masyarakat, pembelajaran dan lain-lain, apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya, Bang Usman? Iya, langkah selanjutnya tentu saja kita harus melakukan secara paralel dan komprehensif ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang paling penting adalah saya kira transformasi struktural, ya transformasi struktural di bidang politik atau secara spesifik kepemiluan. Transformasi struktural itu ada dua. Yang pertama adalah infrastruktur undang-undangnya yang kita Mhm. siapkan, ya yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur teknologinya begitu. Nah, kalau ini sudah kita siapkan, saya kira soal manusianya itu bisa kita siapkan juga secara paralel, tapi kita ini kan umumnya ini orang Indonesia, tapi saya kira masyarakat seluruh dunia itu transformasi struktural dulu itu yang baru mengubah mental Ya. begitu ya, mengubah kultur. Nah, Mhm. nanti dengan adanya infrastruktur politik atau infrastruktur pemilu, baik dari sisi infrastruktur atau perangkat hukumnya maupun infrastruktur teknologinya, ya maka kultur politik atau budaya politik, ya kebiasaan yang tadinya misalnya mencoblos secara manual itu akan berubah begitu Mhm. dengan mencoblos secara elektronik. Nah, jadi saya kira kita harus menyiapkan semuanya secara paralel begitu. Nah, Walaupun tidak kami mudah di sebenarnya ya untuk iya, menyiapkan walaupun tidak masyarakat. mudah ya, Mhm. tetapi bukan berarti tidak bisa. Oke. Kita ini kadang-kadang kan membayangkan yang sulit-sulitnya saja begitu Iya. kan. Oh, nanti akan begini, akan begitu, kondisi geografis, bla bla. Akhirnya kita tidak jalan-jalan, Tapi kita tidak memang itu maju-maju. faktanya begitu ya, kondisi Iya, karena geografis kita di terlalu Indonesia. mengkhawatirkan masa depan Ya. begitu dan kita menyesali masa lalu kan begitu Mhm, kan. mhm. Nah, saya kira ini harus kita persiapkan. Ya, harus kita persiapkan semuanya. Kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu saja kita menyiapkan dari dua hal, infrastruktur teknologinya dan sumber daya manusianya. Mhm, Ya, mhm, dan mhm. ini bisa tailor made ya, apa kebutuhannya? Oh, kebutuhannya untuk pemilu, maka kita melakukan literasi digital dikaitkan dengan pemilu begitu. Ya. Baik, Mbak Titi, tentu saja wacana ini adalah sebuah kemajuan begitu ya untuk menuju era digitalisasi kaitannya dengan proses tahapan pemilu. Kalau tadi Anda menyatakan sebenarnya cara manual tetap lebih baik begitu. Nah, apa yang perlu memang dibenahi jika memang 2024 tidak cukup begitu ya untuk menyiapkan kaitannya dengan e-voting dan kita masih tetap dengan menggunakan surat suara. Belajar dari tahun 2019, apa yang memang harus dipersiapkan jika memang harus kembali manual, Mbak Titi? Iya, pemilu Indonesia itu memang dikenal sebagai the biggest one day election in the world, Mbak. Ya. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Itu Mhm, yang membedakan dengan India. India itu dimungkinkan penggunaan teknologi di seluruh negara, termasuk juga negara bagian mereka, karena mhm, pemungutan suaranya makan waktu kurang lebih hampir 1 bulan. mhm. Jadi pemungutan suara pemilu India terakhir itu makan waktu selama 27 hari. Karena mereka tidak serentak seperti Indonesia. Kalau Indonesia ini yang dianut itu adalah keserentakan hari pemungutan suara. Ya. Negara-negara lain yang menggunakan teknologi juga skalanya berbeda-beda. Contohnya Amerika Serikat, ada negara bagian yang menggunakan e-voting, ada negara bagian yang masih manual.
Jadi memang karena mereka menganut desentralisasi tata kelola pemilunya. Nah, kalau kita kan agak unik ya, karena kita dari Sabang sampai Merauke semua tata kelola teknisnya itu seragam atau sentralisasi pengaturannya. Filipina misalnya, mereka berangkat memang melakukan digitalisasi pemilu yang mereka sebut dengan automate election ya, atau otomatisasi pemilu dengan mengedepankan penggunaan electronic counting machine. Nah, disitulah kemudian yang ingin mereka atasi adalah manipulasi penghitungan suara. Saya kira langkah-langkah yang kita bisa lakukan menjelang 2024, memang ruang gerak kita ini Bang Usman dan Mbak Rizka agak susah, agak berat karena undang-undang pemilunya tidak diubah. Jadi banyak sekali mimpi kita untuk melakukan terobosan ini, inovasi itu kemudian terhambat oleh dasar hukum. Oleh karena itu untuk 2024 saya kira yang perlu betul-betul diseriusi oleh KPU itu adalah bagaimana mengurangi beban kerja petugas di TPS. Kita tidak mau misalnya pengalaman di 2019 894 petugas meninggal dunia sebagai ekses kelelahan. Jadi bagaimana kita mengatur agar TPS itu lebih sederhana dan tidak birokratis. Makanya tadi usulannya adalah rekapitulasi suara elektronik. Jadi jangan lagi ada ratusan lembar formulir itu yang harus disalin, dan yang pekerjaan menyalin itu kan dilakukan setelah penghitungan suara selesai. Makanya di beberapa TPS yang saya pantau pada pemilu 2019, petugas itu masih bekerja sampai jam 4 pagi. Bayangkan mereka bekerja dari selesai sholat subuh, lalu kemudian membuka TPS, melayani pemungutan penghitungan suara, lalu kemudian menyalin ratusan dokumen. Nah ini mudah-mudahan Bang Usman bersama kawan-kawan Kominfo bisa memberikan terobosan. Bagi saya mendesak itu adalah digitalisasi sertifikat hasil. Karena kan ada keraguan soal misalnya legalitas nih Pak Usman ya. Karena dianggap bahwa semuanya tuh harus fisik dokumen gitu. Padahal kan kita sekarang sudah bisa dokumen digital. Nah ini yang sangat diperlukan, bagaimana keyakinan kepada penyelenggara pemilu untuk mendorong digitalisasi sertifikat hasil yang kemudian pada akhirnya berujung pada rekapitulasi suara secara elektronik. Saya kira begitu Mbak Rizka. Selain penyiapan kaitannya dengan infrastruktur, kalau tadi Bang Usman lebih menyoroti kaitannya dengan infrastruktur, bagaimana dengan masyarakat? Kita mempersiapkan masyarakat yang melek dengan digitalisasi, adakah catatan dari Perludem sendiri untuk hal ini? Iya, kalau untuk pemilu serentak secara nasional, memang dengan pemilih pada 2019 saja 192 juta dengan karakter yang beragam, itu memerlukan ikhtiar yang tidak sederhana. Pada dasarnya kan teknologi itu bisa dipercaya publik kalau dia dilakukan uji coba berulang, audit teknologinya terbuka transparan, kemudian para pihak meyakini pengaturannya itu komprehensif, baik dari sisi teknis ataupun implikasi hukum. Nah, oleh karena itu untuk 2024 dalam konteks Pilpres ya, saya kira kita lebih baik fokus tadi kepada rekapitulasi suara elektronik. Nah, untuk pilkada sebenarnya ruang untuk uji coba itu lebih dimungkinkan. Karena kalau pilkada itu kan skupnya kecil ya. Dan memang bertahap itu akan sesuatu yang prosesnya bertahap, saya kira akan lebih mudah untuk merebut kepercayaan publik. Jadi satu success story atau cerita berhasil dari satu daerah itu tentu akan melahirkan semangat pada daerah lain dan keyakinan bahwa proses yang baik itu bisa kita lanjutkan begitu. Artinya sistem transparansi dan keterbukaan demokrasi pun juga tetap bisa begitu ya untuk dilakukan di sana. Betul. Jadi memang kalau digitalisasi ini kan bukan sesuatu yang baru ya Mbak Rizka ya. Hampir semua tahapan pemilu itu ada digital aspek penggunaan teknologi informasi. Tapi sebagai ilustrasi ini mungkin juga menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu di Kominfo. KPU itu ingin memperkenalkan teknologi yang namanya Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik atau SIPOL. Tapi kemudian belum apa-apa Bawaslu-nya mengatakan SIPOL itu tidak diatur di Undang-Undang Pemilu. Kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kadang-kadang bukan hanya masyarakat yang perlu diberikan pemahaman, sesama aktor penyelenggara pemilunya saja masih tidak sepaham atau masih berbeda pandangan. Kalau aktor yang punya otoritas saja berbeda, kan publik jadi bingung nih Mbak. Sebenarnya kita harus ikut yang mana? Hal-hal seperti ini mungkin yang perlu difasilitasi ya, dialog-dialog, sehingga jangan sampai ruang-ruang perbedaan di antara penyelenggara itu justru membingungkan masyarakat dan juga
membuat proses-proses digitalisasi pemilu yang sesungguhnya sangat baik gitu ya, Baik. dalam membangun pemilu yang modern dan kredibel menjadi terhambat begitu Mbak. Baik, Bang Usman, terakhir dari Anda, mungkin Ya. cita-cita dari Mbak Titi tadi begitu, bagaimana jika memang sistem ini diterapkan begitu ya pada pemilu pilkada maupun juga nanti dalam pemilu 2024 yang tetap bisa mengedepankan sebenarnya untuk demokrasi di Indonesia. Iya, tadi ada contoh-contoh dari berbagai negara yang disampaikan Mbak Titi. Karena itu Menkominfo Pak Joni Plate juga mengajak ya KPU untuk melakukan semacam perbandingan atau studi banding ke berbagai negara, Estonia, India, Filipina, dan lain-lain. Silakan saja begitu untuk belajar bagaimana penerapannya. Tentu saja kan kita tidak copy paste begitu saja begitu. Ya. Boleh saja, saya kira memang bisa dimulai secara gradual ya, secara perlahan-lahan sampai kemudian kita siap. Termasuk tadi betul tingkat kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang berbau elektronik ya, sertifikat elektronik. Untuk sertifikat tanah elektronik saja kita juga masih harus mengedukasi masyarakat secara serius misalnya. Ya, apalagi ini dalam konteks pemilu. Tentu saja sekali lagi paralel kita harus lakukan ya. Paralel, lakukan dan komprehensif. Baik, tidak mudah memang untuk menyiapkan baik itu secara sistem begitu ya untuk digitalisasi karena harus ada infrastruktur yang memang benar-benar harus dipersiapkan dan juga tidak mudah untuk menyiapkan masyarakat walaupun secara paralel juga tetap harus begitu ya masyarakat kita maju menuju ke masyarakat digitalisasi. Bang Usman Kansong, Dirjen IKP dari Kementerian Kominfo dan juga Mbak Titi Anggraini dari Perludem, terima kasih untuk waktu Anda pada malam hari ini. Kita wujudkan pemilu yang tetap demokratis begitu ya nanti di 2024. Terima kasih untuk kesediaannya, salam sehat untuk Anda.